Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Osul Wahyu Putra Husein, dosen program studi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Laki Dende Unaaha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sosiologi Perkotaan. Mata kuliah Sosiologi Perkotaan dengan 2 SKS dilaksanakan pada semester genap, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Laki Dende Unaaha. Mata kuliah ini mempelajari struktur, proses, perubahan, dan masalah di sebuah wilayah urban dan memberikan masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup masyarakat kota, keterkaitan antar desa kota, dan masalah yang dihadapi masyarakat kota, sehingga dapat memberi masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan kota. Materi pembelajaran sosiologi perkotaan meliputi 1. Memahami ruang lingkup masyarakat perkotaan. 2. Urbanisasi. 3. Perilaku masyarakat industri. 4. Kemiskinan perkotaan. 5. Transportasi perkotaan. 6. Pengangguran perkotaan. 7. Kota dan kenakalan remaja. Dan yang terakhir, keterkaitan kota dan desa. Sistem pembelajaran pada saat pandemi ini sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dilakukan sistem kuliah daring menggunakan beberapa aplikasi online seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp. Metode pembelajaran menggunakan metode Student Learning Center atau SLC yang menjadikan mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dan dosen berperan sebagai fasilitator dalam kelas. Sistem penilaian dalam kelas menggunakan 2 teknik, yaitu bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes yaitu ketepatan dalam menguasai sub CPMK melalui soal esai dan soal pilihan. Sedangkan bentuk non-tes yaitu keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas melalui lembar observasi. Itulah deskripsi singkat tentang mata kuliah Sosiologi Perkotaan yang saya ampuh. Berikut cuplikan video micro teaching mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua menjelang siang. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar kita hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini, tambah cuaca yang kurang bersahabat, namun tidak menyurutkan aktivitas kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut materi mata kuliah Sosiologi Perkotaan dengan tema kemiskinan. Jadi sebelum masuk ke tema kita kali ini, saya akan absensi dulu. Yang pertama, Helson. Hadir, Pak. Dari Rahmat.
Abdul Rahmat. Ini Pak. Ya. Andi Dila Fajiria. Saudara Pak. Selika. Ada ya? Delphi. Gabriela. Materinya. Oke. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini materi kita mengenai kemiskinan. Jadi salah satu problem yang dihadapi oleh perkotaan, masyarakat kota itu ada banyak. Salah satunya adalah kemiskinan. Jadi bagaimana kemiskinan ini menjadi problem terpenting dalam pembangunan sebuah kota. Jadi bagaimana sebuah wilayah itu dapat berusaha untuk minimal menekan nilai kemiskinan. Karena dalam kota yang sukses itu bagaimana masyarakat miskinnya itu bisa dikurangi. Dikurangi dengan cara bagaimana, nanti kita akan pelajari bersama. Oke, untuk materi ini ada beberapa indikator, khususnya ada CPMK atau capaian pembelajaran yang akan dicapai, yaitu bagaimana mahasiswa dapat memahami problem kemiskinan yang ada di perkotaan. Jadi sebelum kita memahami bagaimana sebenarnya kompleksitas kemiskinan di perkotaan itu, harus kita pahami dulu sebenarnya apa pengertian indikator, kemudian bagaimana penyebab, ciri-ciri dan jenis kemiskinan, serta dari kesemuanya itu bisa kita dapat menyusun strategi bagaimana sebenarnya untuk menekan kemiskinan itu. Indikatornya ada 5. Yang pertama itu mahasiswa dapat menyebutkan pengertian kemiskinan. Yang kedua dapat menjelaskan indikator kemiskinan. Yang ketiga dapat menerapkan model perhitungan kemiskinan. Yang keempat menjelaskan penyebab, ciri dan jenis kemiskinan. Dan yang terakhir bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Itu merupakan indikator pembelajaran kita. Bisa dilihat di slide, itu ada gambar apa? Ada yang bisa ingin mengemukakan pendapatnya? Kira-kira dari gambar itu apa yang bisa Anda lihat? Umum, Pak. Banyaknya sampah, Pak. Satu-satu. Tri Cahyo, apa? Umum, Pak. Umum. Dan banyak sampah, Pak. Banyak sampah. Kelvin, tadi aktifkan audio. Pendapatnya Kelvin apa dari gambar? Banyaknya sampah yang terhambur, Pak. Ya. Kira-kira kalau kita lihat gambar ini potret masyarakat apa ini? Masyarakat berekonomi lemah, Pak. Masyarakat yang berekonomi lemah. Oke, kita lihat. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu ciri-ciri masyarakat yang berekonomi lemah? Oke, definisi. Sebelum kita pahami, harus kita tahu dulu pengertiannya. Definisi kemiskinan atau ekonomi lemah itu apa? Ada yang ingin mengungkapkan kira-kira definisi kemiskinan itu apa sih sebenarnya? Yang dikatakan miskin itu apa? Ya, jadi ada beberapa definisi yang sudah dikemukakan. Pertama dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, bahwa kemiskinan itu merupakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar
dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Hak-hak dasar. Hak dasar ini sendiri apa-apa saja hak dasar itu. Hak dasar berarti hak untuk makan. Apalagi kebutuhan pokok lah. Kebutuhan primer. Makan, sandang, pangan, dan papan. Bisa jadi karena tidak terpenuhinya itu bahwa dia dikategorikan sebagai warga miskin. Selanjutnya pendapat dari Sumodiningrat bahwa selain ekonomi juga dikarenakan non ekonomi. Jadi yang dikategorikan miskin itu bukan hanya dari segi ekonominya, tapi juga bisa jadi non ekonomi. Nah, kalau kita flashback kembali di gambar, nah, ini kan kita lihat tadi banyak buang sampah. Misalnya kemiskinan itu bukan hanya karena tidak bisa ada uangnya, tapi juga karena pengetahuan bisa menyebabkan kita dikategorikan miskin. Seperti kita buang sampah sembarang, apalagi buang sampah di sungai, kan pengetahuan kita terhadap lingkungan itu masih rendah, sehingga kita sudah terpuruk dari masalah ekonomi, apalagi tambah lagi pengetahuan kita terhadap lingkungan tidak kecil, sehingga itu mengakibatkan tambah miskin kita itu. Sudah miskin uang, miskin pengetahuan, sehingga bisa menjadi tambah miskin lagi karena lingkungan kita yang semakin kotor, karena buang sampah sembarangan, apalagi tidak ada uang, kita sakit karena buang sampah sembarangan, tidak bisa berobat karena uang tidak ada. Ini menciptakan lingkungan yang membentuk kemiskinan. Walaupun kita tidak punya uang tapi kita hidup sehat, otomatis ya alhamdulillah. Jadi uang untuk berobat itu bisa kita pakai untuk kebutuhan lain. Tapi kita sudah tidak punya uang, kemudian kita membuang sampah sembarangan, kita menciptakan sistem kemiskinan. Sudah tidak punya uang, pengetahuan tidak ada terhadap lingkungan, bisa jadi kita miskin. Makanya dikatakan Sumodiningrat bahwa selain ekonomi juga dikarenakan faktor non ekonomi. Nah, kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Ada yang karena kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Tapi untuk membentuk kemiskinan alami dan buatan itu disebabkan oleh beberapa dimensi. Di sini ada 5 dimensi. Pertama dimensi politik, di mana bahwa kenapa orang miskin itu bahwa tidak ada organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat miskin. Pokoknya ketika ada komunitas miskin, tidak ada wadah organisasi yang mampu memperjuangkan ini orang miskin ini. Tidak ada yang mengangkat mereka, sehingga masyarakat miskin ya gitu aja, tinggal di situ aja. Tidak ada yang memperjuangkan aspirasi dalam dimensi politik, sehingga mungkin bantuan tidak sampai di daerah tersebut, tidak tersentuh. Itu karena kurangnya aspirasi. Yang kedua, karena dimensi sosial. Kalau dimensi sosial ini yaitu kurangnya bantuan dari institusi sosial. Kemudian ada namanya dimensi lingkungan. Tadi yang saya katakan bahwa sikap, perilaku, cara pandang itu yang tidak berwawasan lingkungan. Yang saya katakan sebelumnya yaitu tidak berorientasi pada sustainable development, yang melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Itu buang sampah sembarangan, sudah tak punya uang, kemudian buang sampah sembarangan, penyakit datang, kan ongkos kehidupan kan semakin meningkat. Karena kalau kita buang sampah sembarangan, maka biaya untuk kesehatan itu semakin besar. Sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya kita itu sudah susah. Selanjutnya ada dimensi ekonomi. Nah, ini istilah rendahnya penghasilan. Yang kedua dimensi aset. Ada modal, peralatan, perumahan, pemukiman.
Jadi 5 dimensi itu membentuk kemiskinan secara alami dan secara buatan. Nah, jadi kalau secara alami berarti kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya kita itu terbatas, sementara kalau kemiskinan buatan yaitu disebabkan oleh tata kelembagaan yang masih bersifat memprioritaskan kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Jadi kemiskinan itu ada yang sifatnya alami dan buatan. Oke, sampai di sini ada yang ingin mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ada yang masih bingung-bingung? Gimana? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut indikator kemiskinan. Jadi indikator kemiskinan itu banyak, tergantung dari siapa yang terbitkan. Ini ada indikator yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan juga dari Bappenas. Itu tinggal dilihat bagaimana indikator kemiskinan untuk Bank Dunia dan kemudian dari Bappenas. Kalau kita lihat secara utuh, kalau indikator dari kemiskinan yang diterbitkan Bappenas, berarti dia menitik beratkan pada SDM, bagaimana makannya, kemudian asupan kalorinya, kemudian pemenuhan gizi bayi, balita, dan ibu. Kalau World Bank atau Bank Dunia itu lebih kompleks dia. Ini indikator kemiskinan. Selanjutnya penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan ini ada 3 menurut Baswir. Yang pertama kemiskinan natural atau kemiskinan alami. Kemiskinan natural ini contohnya ya seperti yang lahir dalam keadaan miskin. Ketika dia lahir pada keluarga yang sudah memang dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, itu dikatakan kemiskinan natural. Kalau kemiskinan kultural, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kemiskinan kultural. Ada yang bisa? Ada Pak. Kemiskinan kultural. Jadi kalau kultural ini bisa dibaca ini, disebabkan oleh gaya hidup dan kebiasaan hidup. Seperti apa itu? Orang yang tidak mau berusaha, Pak. Ah, betul, Kelvin. Jawaban yang bagus. Tidak mau berusaha, maunya santai-santai. Ya, tidak mau bekerja. Kemudian gaya hidupnya juga boros. Mau beli apa? HP iPhone. Ya. Tapi masih minta sama orang tua. Itu ya, misalnya disebabkan kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan struktural itu seperti bagaimana? Struktural. Disebabkan oleh buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang tinggal di kampung miskin dengan pendidikan rendah akan kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut. Oke, berarti siapa tadi? Muhammad Reza ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Muhammad Reza atas saran pendapatnya. Jadi kemiskinan struktural itu tadi bahwa faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil. Misalkan pembangunan yang masih menitik beratkan pada daerah tertentu. Nah, misalkan kalau kita lihat ini kan bagaimana pembangunan yang konsentrasinya di Jawa ya, Jawa sentris gitu. Ada istilah ya, di pelosok timur itu masih belum tersentuh. Tapi sekarang alhamdulillah pemerintah sekarang sudah melakukan kebijakan politik yang dimana pembangunan itu secara menyeluruh
menyeluruh Jawa sentris lagi. Itu sudah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan kebijakan itu. Kemudian ini ada beberapa ciri-ciri kemiskinan yang menurut Emil Salim. Pertama, tidak adanya faktor produksi seperti tanah, modal, keterampilan. Kemudian tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi seperti modal usaha dan garapan. Kemudian tingkat pendidikan yang masih rendah, masih banyak tinggal di desa sebagai pekerja bebas, dan banyak yang hidup di kota berusia muda tapi tidak mempunyai keterampilan. Ini ciri-ciri kemiskinan. Jadi kalian merasa-rasa sendiri. Nah, kalau tidak ada tanahku, tidak ada modal, sudah mendekati itu ciri-ciri miskin. Apalagi tidak ada keterampilan, life skill. Itu yang menjadi problem sekarang. Makanya ada yang sekarang dinamakan program kartu prakerja. Ini bagus sekali nih, kartu prakerja. Bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk mempunyai keterampilan sehingga tidak mudah lah mencari pekerjaan. Nah, kemudian ini model perhitungan kemiskinan yang dikemukakan oleh Suryawati. Bagaimana kemiskinan itu diukur dari pengeluaran rumah tangga. Jadi dikonversikan rupiah ke beras. Jadi kalau untuk desa dikatakan miskin itu ketika pengeluaran per tahunnya per orang itu 320 kg per orang per tahun. Sementara kalau untuk kota itu 480 kg per orang per tahun. Ini ada semua. Ini indikator yang penghitungan model kemiskinan yang dikemukakan oleh Suryawati. Ada banyak sebenarnya faktor kemiskinan, menghitung bagaimana orang itu dikatakan miskin, tapi ini salah satu contohnya yang saya tampilkan. Bagaimana konsumsi beras per orang per tahun menurut wilayah, ada desa dan kota. Nah, ini ada contoh kasus. Misalkan hasil sensus tahun 2020, Desa X memiliki jumlah penduduk 500 jiwa dengan rata-rata konsumsi beras per tahunnya 100.000 kg tahun. Kira-kira desa itu dikategorikan desa apa? Masyarakatnya. Kalau kita kembali ke sini, nanti satuannya ini desa ya, kilogram per orang per tahun. Kalau soal berarti 100.000 kilogram per 500 menghasilkan berapa? 100.000 bagi 500 berarti 200 kilogram ya. Kalau 100.000 bagi 500 200 kilogram untuk di desa. Kalau 200 kilogram, berarti dia di sini nih. Berarti dia masuk kategori miskin sekali penduduknya di desa X. Kemudian untuk contoh kasus kedua, ya ini kasusnya di kota. Penduduknya 1.000 jiwa, kemudian konsumsi berasnya itu 360 ton. Nah, tapi kan yang kita minta satunya kilogram, berarti harus dirubah dulu ton ke kilogram, berarti 360.000 kilogram ya kalau kita konversikan. Jadi dibagi menjadi 360 kilogram. 360 berarti dia di sini masuknya per kota per tahun. Berarti dia kotanya penduduknya miskin sekali. Oke, ini saya ingin sampaikan data terbaru yang saya ambil bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi sudah ada dilihat ada penurunan tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, Bapak Jokowi.
di mana dari 11% turun menjadi 9%. Ini untuk dari 2015 sampai 2019. Bisa dilihat datanya. Kemudian juga ada rasio Gini. Nah, jadi rasio Gini itu menunjukkan bagaimana ketimpangan pendapatan. Jadi kalau rasio Gininya 0, berarti setiap orang itu pendapatannya sama. Kalau rasio Gininya 1, berarti pendapatan yang diterima per orang itu cuma dinikmati oleh satu kelompok saja. Nah, kalau kita lihat ini kan udah mulai menurun juga ini dari 2016 sampai 2019. Berarti alhamdulillah kebijakan pemerintah sekarang sudah bagus menekan kemiskinan. Nah, rasio Gininya terus turun. Selanjutnya gambar di bawah merupakan kesenjangan tingkat kemiskinan dan jumlah kemiskinan di tahun 2013. Di sini yang saya ingin menitik beratkan, sebelumnya sumbernya dari Bappenas. Jadi di mana ternyata pembangunan itu masih timpang kalau kita lihat data sekarang. Di mana kemiskinan itu cenderung ke wilayah timur. Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian wilayah Indonesia bagian timur, namun jumlah penduduk miskin masih didominasi oleh Pulau Jawa. Jadi masih banyak orang miskin di Jawa, tetapi tingkat kemiskinan yang tinggi ada di Indonesia bagian timur. Nah, itulah program pemerintah bagaimana melakukan pemerataan di setiap wilayah, infrastruktur, jalan, menjadi akses dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Kemudian di sini ada jenis-jenis kemiskinan, ada yang absolut, berarti tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Kemudian kemiskinan relatif, jadi relatif ini tingkat pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi kalau kita rata-ratakan di wilayah sekitarnya itu dia masih rendah. Kemudian ada namanya kemiskinan struktural, itu pembangunan tidak merata, ketimpangan pendapatan. Kemudian kultural, budaya boros, tidak produktif, skill tidak ada. Jadi bagaimana jenis-jenis kemiskinan ini kita cari solusinya bersama-sama. Kalau kemiskinan absolut berarti apa solusinya? Kemiskinan relatif juga apa solusinya? Karena setiap penyebab kemiskinan itu solusinya juga berbeda. Gitu. Kalau kemiskinan absolut akan beda solusinya ketika kemiskinan kultural. Gitu. Apa solusinya? Itu tugas Anda, kita bagi kelompok, bagaimana ini diskusikan gambar yang ada di samping, yaitu ini ada lingkaran setan kemiskinan. Nah, silakan dibagi dua kelompok, ketua tingkat silakan bagi kelompoknya menjadi dua, kemudian deskripsikan gambar di samping merupakan penyebab-penyebab dari kemiskinan itu. Ada dari sisi permintaan, kemudian penawaran dan sumber daya alam dan manusia. Nanti dibahas bersama, kemudian dicari bagaimana caranya supaya bisa memutus rantai ini. Ini namanya rantai kemiskinan atau lingkaran setan. Jadi bagaimana solusi yang Anda tawarkan supaya rantai kemiskinan ini bisa putus. Ya, tapi sebelum itu dipahami dulu dari gambar ini. Oke.